Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur hanya untuk Allah. Dialah Rabb kita yang telah menciptakan dan memberi rizki, menghidupkan dan mematikan, mengatur segala urusan kita. Dialah ilah kita, satu-satunya zat, tempat niat kita, tempat bernazar, tawakkul, berharap, takut, cinta, meminta pertolongan, meminta perlindungan, tempat kita bergantung. Tidak ada sekutu baginya. Dialah yang telah bersemayam di atas arasy-Nya. Sepertiga malam terakhir turun di langit dunia, mengijabah doa, mengampuni dosa. Dialah Allah Jalla wa'ala yang akan mengadili kita kelak di akhirat sebagai Qadhi Rabbul Jalil yang akan membalas semua amal perbuatan manusia dan jin. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita untuk kembali kepada kampung halaman kita, surga, sebagaimana bapak dan ibu kita berasal darinya. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Aqidah At-Tauhid sampai kepada Al-Faslul Rabi', pasal yang keempat dari bab yang kedua, yakni al-ibadah. Al-ibadatu ma'naha syumuluha. Ibadah akan diterangkan di sini tentang apa itu makna daripada ibadah dan apa saja yang menyempurnakannya. Makna ibadah. Aslul ibadati at-tadhullul wal khudu'u. Asal muasal kata ibadah itu secara bahasa dari kata abada yang artinya mengabdi atau menyembah. Secara bahasa yakni berupa penghinaan diri, at-tadhullul wal khudu'u, dan merendah, tunduk. Jadi merendahkan diri dan tunduk. Merendahkan diri kepada siapa? Allah. Tunduk kepada siapa? Allah. Wa fi asy-syar'i, di dalam definisi syar'i, laha ta'arifa katsirah, dia memiliki banyak definisi.
wa ma'naha wahidun, akan tetapi maknanya tetap satu. Minha, di antara definisi ibadah secara syar'i, secara istilah, yakni annal ibadata hiya ta'atullahi biimtithali ma amarallahu bihi ala alsinati rusuli. Bahwasannya ibadah itu adalah mentaati Allah dengan selalu menjalankan apa yang diperintahkan Allah melalui lisan para utusannya. Jadi beribadah kepada Allah, taat, menjalankan perintah. Dari mana kau tahu bahwa itu perintah Allah? Apa nggak takut? Dipikir perintah Allah, ternyata bukan perintah Allah. Ternyata perintah syaitan. Dari mana kita tahu? Disinilah kuncinya. Jadi apa yang diperintahkan Allah ala alsinati rusuli, melalui lisan para utusannya. Kalau tidak melalui lisan para utusannya, jangan-jangan suara yang terdengar itu bukan suara dari Allah, atau informasi yang sampai kepada manusia itu ternyata bersumber bukan dari Allah, bisa jadi malah dari musuh-musuh Allah. Maka berarti bukan beribadah kepada Allah, tetapi justru beribadah kepada selain Allah. Maka perintah itu harus datang dari para utusannya, orang-orang yang memang dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan perintah tersebut. Tentu Allah sendiri menyampaikan kepada kita tentang ciri-cirinya. Siapakah para utusan Allah itu? Tentu tidak sembarangan, yang memang Allah pilih, baik secara fisik maupun secara mental, baik secara jasmania ataupun rohania, karakternya, sifatnya, perbuatannya, akhlaknya, semua dipersiapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Wa minha, diantaranya, ini yang kedua, annal ibadata, bahwasannya ibadah itu maknanya adalah at-tadhallul lillahi subhanahu, yaitu merendahkan diri kepada Allah yang maha suci. Fahiya ghayatul dhulli lillahi ta'ala ma'a ghayatu hubbihi, yaitu merupakan puncak perendahan diri kepada Allah Ta'ala yang disertai dengan puncak cinta kepadanya. Jadi perendahan diri yang tertinggi, ya berarti bukan tertinggi, merendahkan diri kan berarti rendah. Merendah kita serendah-rendahnya kepada Allah, artinya merendahkan kepada Allah yang merupakan tingkat yang tidak ada tandingannya lagi. Sudah setelah itu sudah tidak ada lagi, udah mentok sudah. Sekalipun belum bisa didefinisikan sejauh mana orang itu betul-betul merendah kepada Allah serendah-rendahnya, tapi bisa dipraktekkan karena memang sesuai dengan kadar keimanan seseorang.
Mungkin bagi orang yang imannya biasa-biasa, tingkat merendahkan dirinya berbeda dengan orang yang imannya sudah sampai kepada puncak tertinggi. Nah, semua itu disertai dengan apa? Cinta, dengan rasa cinta. Cinta kepada zat yang kita merendahkan diri kepadanya. Berbeda kalau kita dengan bawahan atau kita cinta kepada istri. Kita ini mencintai istri tapi tidak merendah kepada istri. Sampai tambah ditek-itek sampai. Beda kalau dengan Allah, mencintainya tapi dengan merendahkan diri. Buah ditek-itek ya wis. Ya memang karena kita rendah di hadapan Allah, tapi cinta. Tapi ada sebaliknya yang kita tidak cinta tapi kita merendah kepada siapa? Kepada juragan atau pimpinan. Antum kepada pimpinan merendah nggak? Merendah atau tidak? Merendah. Kak ngono dipecat awakmu. Pertanyaannya, cinta nggak? Cinta nggak? Wonge ngadep rono. Wong ngadep rono kon ngene ya kan, melet. Beda nggak? Beda. Ada kalanya orang kita cintai tapi kita tidak merendah kepadanya, istri. Ada kalanya kita merendah kepadanya tapi kita tidak mencintainya karena gara-gara takut, karena kita butuh. Seorang budak merendah nggak kepada tuannya? Kadang tidak disertai dengan cinta karena takut. Aku nek gak nurut ke kapu aku. Iso-iso didol. Tapi beda dengan Allah. Ghayatul dzulli ma'a hubbihi, ma'a ghayatu hubbihi. Dua-duanya ini sudah sampai puncaknya, puncak cinta dan puncak merendah dijadikan satu. Ini definisi yang kedua. Wa ta'riful jami'u laha huwa annal ibadata. Adapun definisi yang lengkap yang mengumpulkan antara pertama dan yang kedua tadi, yaitu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yarda. Yakni seluruh istilah apapun namanya, sebutannya, bagi setiap yang Allah mencintainya dan meridhoinya. Jadi Allah cinta dan ridha kepada sesuatu itu. Minal aqwali wal a'mali adh-dhahira wal batina. Dari aspek perkataan, perbuatan, baik secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi, secara zahir maupun secara batin. Inilah definisi ibadah yang ringkas. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu. yakni apa saja yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, minal aqwali, dari perkataan wal af'ali atau wal a'mali, perbuatan al-zahira wal batina, baik secara zahir maupun batin, baik secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi.
wa hiya munqasimatun 'alal qalbi wal lisani wal jawarih. Dan ibadah ini dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama aspek hati, yang kedua adalah lisan, yang ketiga adalah perbuatan anggota tubuh, mata, telinga, tangan, kaki, tubuhnya yang bergerak, tangannya memegang, meraba, mengusap, membasuh, mengayun, melempar, menombak, memanah, menyembelih, memenggal, dilakukan oleh tangannya. Tapi orientasinya tadi apa? Ma yuhibbuhullahu wa yarda, yaitu apa saja yang diridhoi oleh Allah Jalla wa Ala. Bagaimana melihat yang diridhoi, mendengar yang diridhoi, memegang yang diridhoi, mengusap yang diridhoi, membasuh yang diridhoi, melempar yang diridhoi. Ada nggak melempar yang diridhoi? Hah? Lempar apa? Jumrah. Itu kalau ibadah haji. Kalau melempar yang lain, melempar, memanah, keto aneh, opi mana keto aneh. Ya, tapi yang dipanah siapa? Ya musuh tentunya, atau berlatih untuk itu, sebagaimana yang dianjurkan oleh melangkah kaki, melangkah yang diridhoi, melangkah dalam rangka untuk mendapatkan pahala. Banyak sekali. Ini aspek perbuatan anggota tubuh. Ada lisan, ada hati. Fal khawfu wal raja'u wal mahabbatu wa tawakkulu wal raghbatu wal rahbatu ibadatun qalbiyah. Maka takut, berharap, cinta, berserah diri, harap, cemas atau takut adalah ibadah hati. Ibadatun qalbiyatun, ibadah hati itu. Berarti kalau ibadah hati tampak atau tidak? Tidak tampak. Khauf tampak atau tidak? Enggak tampak. Orang mukmin yang takut dengan Allah dengan orang kafir yang tidak takut kepada Allah, ketika dia duduk di atas bis yang sama, tampak atau kelihatan? Tidak tampak, karena amalan hati. Tapi di hadapan Allah berbeda. Yang satu takut kepada Allah, yang situ ngelama nang Allah. Ngelama enggak orang kafir? Ngelama. Tidak takut kepada Allah. Manusia nggak bisa melihat. Ibadah hati manusia itu nggak bisa dilihat. Tapi yang bisa melihat siapa? Allah. Dan itulah yang dilihat oleh Allah, manusia itu. Aspek pertama yang dilihat adalah hati. Kata Nabi, buka Muslim 2194. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, apa katanya?
Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan hartamu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupamu dan hartamu, gantengmu, cantikmu. Allah nggak lihat. Karena itu terima beres dari Allah. Sesuatu yang terima beres tidak dilihat oleh Allah. Wa amwalakum wa amwalikum, kepada hartamu itu pun terima beres dari Allah. Akan tetapi apa yang dilihat oleh Allah? Tetapi Allah melihat kepada hati dan amalmu. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah itu melihat kepada hati dan amal perbuatanmu. Makanya Allah enggak ndelok awakmu iku putih apa ireng, mancung apa pek. Yang dilihat hatinya. Maka ada amalan-amalan hati. Al-khauf, takut, itu amalan hati. Orang yang takut kepada Allah berbeda dengan orang yang tidak takut kepada Allah, sekalipun dohirnya tampak sama. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan orang yang tidak berpuasa pada bulan itu secara zahir sama atau tidak? Mukmin yang berpuasa Ramadan, kafir yang tidak berpuasa, podo menungsoe, podo gantenge, tapi beda. Yang satu hatinya takut kepada Allah, yang satu hatinya tidak takut kepada Allah, bahkan menentang Allah, mengajak peperangan Allah. Tapi Allah yang tahu. Demikian pula harap, demikian pula al-mahabbah, cinta. Dan tiga ini biasanya jadi satu. Takut, harap, cinta. Ini amalan hati. Ibarat dua sayap, yaitu khauf dan roja. Ibarat burung, kedua sayap itu adalah khauf dan roja. Tapi belum cukup jika tidak disertai dengan cinta. Karena ibarat burung, cinta itu adalah kepala. Burung yang seimbang kedua sayapnya bisa terbang, tapi tanpa kepala dia tidak tentu arah. Dengan cinta maka terarahlah kemana dia terbang, antara takut dan harapnya. Baik. Demikian pula at-tawakkul. Tawakkul berserah diri kepada Allah. Orang bilang tawakal. War-raghbatu war-raghbah, harap-harap cemas. Ini juga merupakan amalan hati. Walaupun kadang Bapak Ibu ketika hati itu melakukan amaliyah, takut, berharap, berserah diri, suatu saat dia bisa tampak secara zahir, tapi tidak mesti, karena orang bisa menahan dirinya. Orang yang takut bisa kelihatan dari mimik raut mukanya, tapi bisa jadi dia mengendalikan dirinya tetap tenang, walaupun dia takut, tapi dia tetap tenang. Demikian pula orang yang mengamalkan amalan yang lain. Tapi kalau tawakal kepada Allah, sekilas orang tidak bisa tahu kalau dia itu tawakal kepada Allah. Kenapa? Karena amalan ini merupakan rangkaian dari awal sampai akhir, yang tidak bisa tampak hanya secara parsial dari sisi
kehidupan, tapi secara keseluruhan orang bisa dikatakan bertawakal, berserah diri kepada Allah. Tidak akan bisa tampak sekilas, tapi harus mengikuti perjalanan orang itu, bahwa orang itu betul-betul tawakal. Tapi sekalipun hanya sesaat, kalau Allah yang melihat pasti tahu orang itu tawakal atau tidak. Karena Allah yang tahu hati manusia. Bahkan seluruh hati manusia itu dalam genggaman Allah Jalla wa'ala. Kata Nabi, buka Muslim 2000 2278. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, apa katanya? Dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya hati anak Adam seluruhnya berada di antara dua jari Allah Ta'ala, bagaikan hanya sebuah saja. Inna quluba bani Adama ala isba'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati seluruh anak Adam itu terletak di antara dua jari, terletak di antara dua jari, di antara jemari Allah. Itu menandakan lebih dari dua. Tapi ingat, ini termasuk di antara sifat Allah yang harus meyakininya berlandaskan kaidah la ta'til, tidak boleh ditiadakan sifat ini, bahwa Allah punya jari, tetap harus diimani keberadaannya. Laisa lahu ta'til, tidak boleh ditakwil, tidak boleh ditamthil, diserupakan, bahkan tidak boleh ditakyif, yaitu ditanyakan hakikatnya seperti apa jari jemari Allah itu. 4 kaidah dalam memahami asma dan sifat Allah Jalla wa'ala. Kaqalbin wahidin, hati semua anak Adam itu semuanya di antara jemari Allah bagaikan satu hati, di mana Allah sanggup apa? Lanjut. Allah Ta'ala sanggup menggerakkannya bagaimana menurut kehendaknya. Yusarrifuhu kaifa yasha, Allah sanggup menggerakkannya sesuai kehendaknya. Maka Nabi mengajarkan doa kepada kita agar hati kita tetap taat kepada Allah. Apa itu doanya? Lalu Rasulullah SAW berdoa, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Allahumma, wahai Allah, musarrifal qulubi, yang menggerakkan seluruh hati, sarrif qulubana, gerakkan hati kami, ala ta'atika, agar senantiasa taat kepadamu. Jadi Allah tahu hati kita. Kalau kita nggak tahu, dalam laut bisa ditebak, dalam hati siapa yang tahu? Nggak ada. Sedalam samudra masih bisa ditebak, dilemparkan sinyal, nanti dia kembali sinyal itu, maka akan diukur jaraknya, berapa kedalamannya. Tapi antum melemparkan sinyal ke hati orang, tidak akan tahu kedalaman hati itu, apakah dia takut, apakah tidak. Baik,
Jadi ada ibadah apa? Hati. Wa tasbihu wa tahlilu wa takbiru wal hamdu wasyukru bil lisani wal qalbi. Kalimat tasbih subhanallah, kalimat tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, dan pujian, demikian pula syukur bil lisan, dengan lisannya dan hati. Ibadatun lisaniyatun qalbiyatun. Inilah ibadah yang merupakan aspek perpaduan antara lisan dan hati. Apa itu tadi? Zikrullah. Dia ucapkan kalimat thayyibah, dia ucapkan kalimat-kalimat zikrullah. Zikir tentu bukan hanya lisannya saja, tapi hatinya ikut memaknai, memahami, mensyukuri. Berarti kalau ada orang yang mengucapkan takbir, tahmid, tahlil, tapi hatinya tidak connect, berarti dia hanya sebatas apa? Lisan. Abang-abang lambe, padahal lambe ini kabang apa? Jadi zikir yang benar itu berarti apa? Aspek lisan dan hati. Makanya orang berzikir itu jangan sampai lalai. Ucapan yang keluar dari lisannya itu harus tembus ke hati, connect. Makanya Allah katakan wala takum minal ghafilin. Janganlah kamu menjadi orang yang al-ghafil. Apa? Lalai. Mulutnya berbicara, mulutnya berzikir maksudnya, tapi hatinya lalai. Kata Allah, buka Al-A'raf surat ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawl bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Apa kata Allah? Dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Wadhkur, dan berzikirlah, Rabbaka, dan ingatlah kepada Rabbmu, fi nafsika, dalam dirimu, tadarru'a, dengan merendahkan diri, wa khifatan, dengan rasa takut, wa dunal jahri minal qawli, dan dengan tidak mengeraskan suara, bil ghuduwi wal asal, di waktu pagi dan petang hari. Wala takum minal ghafilin, jangan kalian menjadi orang yang lalai. Lalai dari apa? Pertama, lalai dari berzikir. Dia lupa kepada Allah secara totalitas. Lalai dari berzikir. Yang kedua, lalai dari apa? Lalai dari memahami zikirnya. Dia zikir tapi nggak paham. Kon mau moco apa? Aku moco tahlil. Ping piro? Ping 1000. Apa artine? Mbo. Pokoke jare mbaku la ilaha illallah ping 1000. Loh, la ilaha illallah itu artinya apa? Mbo.
Cari mbakku tak lelo legung. Artinya tak lelo legung. Nah, jadi jangan lalai dari apa yang kita ucapkan dalam zikir. Antum harus paham apa yang diucapkan, zikir yang dibaca itu harus ngerti. Ya. Jadi itu ibadah dalam dua aspek, aspek lisan dan hati. Lisannya berzikir, hatinya apa? Memahami sekaligus mewujudkan rasa syukurnya kepada Allah. Makanya kadang digabung itu, hati yang bersyukur, lisan yang berzikir itu digabung. Dan itulah bekal hidup terbaik, kata Nabi. Buka Ibnu Majah nomor 1517. Ketika turun perintah tentang emas dan perak, Umar ibnul Khattab ditanya, wahai Umar, bekal apa yang harus aku bawa? Dia gak bisa jawab. Sebentar, kau akan tahu jawabannya. Dia pacu kudanya menemui Rasul dan kemudian bertanya kepada Rasul. Apa katanya? Silakan. Dari Thauban radhiyallahu anhu ia berkata, tatkala turun hukum mengenai emas dan perak, mereka para sahabat berkata, harta apa yang harus kita bawa? Umar berkata, aku akan mengetahui hal itu untuk kalian. Dia mempercepat tunggangannya dan menemui Nabi SAW. Dan saat itu aku berada di belakang beliau. Maka Umar berkata, wahai Rasulullah, harta apa yang harus kita bawa? Beliau pun bersabda, hendaklah setiap kalian membawa hati yang bersyukur, lisan yang senantiasa berzikir, dan istri mukminah yang dapat menolong setiap orang dari kalian untuk kepentingan akhirat. 3 disebut oleh Nabi sebagai bekal terbaik dalam kehidupan kita. Nabi mengatakan, la yattakhidanna ahadukum qalban syakiran. Hendaknya masing-masing di antara kalian membawa bekal, yaitu hati yang selalu bersyukur kepada Allah, wa lisanan dzakiran, lisan yang selalu berzikir kepada Allah, dan yang ketiga zaujatan mu'minatan, istri mukmin, istri yang solihah. Bagaimana ciri-ciri mereka? Tu'inu ahadukum 'alal amril akhirah, yang dapat menolong kalian dalam urusan akhirat. Hati bersyukur, lisan berzikir, 2 aspek bersatu. Wassalatu wazzakatu wal hajju wal jihadu. Salat, zakat, haji, jihad, ibadatun badaniyatun qalbiyah, yaitu ibadah badaniyah dan hati. Salat bergerak atau tidak? Tangannya bertakbir, tangannya bersedekap, tangannya rukuk sujud, menempel 7 anggota sujud, dahi, hidung jadi satu, kedua tangan, kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua telapak kaki atau ujung jari menempel 7 anggota tubuh di bumi, merupakan ibadah badaniyah qalbiyah yang harus disertai dengan ibadah apa? Hati. Jangan sampai apa? Wong sholat gelambiar, takbir, rokok, sujud, tapi atine eling daiku akeh rek. Dapur berarti luwe, dagangan berarti nang pasar, dan lain-lain berarti akeh. Begitulah syaitan. Syaitan itu menggoda manusia. Kadang ketika sholat dia lupa. Karena sebabnya apa? Sebabnya orang itu tidak mengumpul antara 2 zikir. Itu penyebab
orang itu sholatnya sering digoda oleh syaitan. Ingat ini dan ingat itu. Makanya Nabi memberi solusi. Apa? Yaitu setelah sholat zikir tasbih 10 kali, tahmid 10 kali, takbir 10 kali. Dan nanti mau tidur tasbih 33, tahmid 33, takbir 34. Ini satu paket. Kalau orang tidak menggabungkannya, maka dia sering digoda oleh syaitan. Coba di Tirmidzi 460 ya, saya lupa nomornya itu. Sebentar. Azan ya, silakan azan dulu sambil dicari. Jadi hadis tadi yang mengumpulkan antara kedua aspek ya, yaitu zikir, itu ada di dalam kitab Sunan. Tirmizi ada, Abu Dawud ada. Sekarang kita coba Ibnu Majah 763. Ada dua amalan zikir, khaslatani, dua perkara ini jika digabung dia akan mendapatkan banyak faidah, keutamaan. Dijanjikan oleh Allah surga, dihapus kesalahan atau kejahatan. Udah ketemu? Silakan. 763. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada dua perkara yang andaikan seorang muslim menghimpun dua perkara tersebut, tidak lain ia pasti masuk surga. Iya, khaslatani la yuhsihima. Ada dua perkara, seandainya orang itu menggabung keduanya, rajulun muslimun, seorang lelaki muslim, illa dakhalal jannah, melainkan dia akan masuk surga. Ini pertama. Kedua, dua perkara itu mudah, tetapi yang melakukan keduanya sangat sedikit. Wa huma yasirun, hal itu mudah. Wa man ya'malu bihima qalilun, tapi yang mengerjakan sedikit. Apa itu? Yaitu bertasbih setiap usai sholat 10 kali. Yusabbihullaha fi duburi kulli salatin, bertasbih di akhir setiap sholatnya, yaitu apa? 10 kali. Kemudian bertakbir 10 kali. Wa yukabbiru ashron, bertakbir 10 kali. Terus? Dan bertahmid 10 kali. Wa yahmadu ashron, tahmid, mengucapkan hamdalah 10. Ingat urutannya apa tadi? Tasbih, takbir, tahmid. 10, 10, 10. Ya, berarti totalnya berapa? Hah? Khamsumi'atun ya. 150 fil lisan, 150 di lisan. Bingung kon 1 second. 30 kan, ping 5 waktu biro. 100 second. 50 di lisan, 150 di lisan. Kalau sudah ditimbangan itu jadi 1.500. Apa kata Nabi? Lalu aku melihat Rasulullah SAW menghitung dengan jarinya. Maka yang demikian itu menjadi 150 di lisan, dan 1.500 dalam timbangan. Wa alfun wa khamsumi'atin fil mizan. Akan tetapi hal itu akan menjadi 1.500 di mizan. Berarti dilipat ganda berapa?
10 kali lipat. Maka apa faedah kedua? Lanjut. Apabila beliau hendak pergi ke tempat pembaringan atau tidur, beliau bertasbih. Nah, ini paket ya. Yang habis sholat sama yang mau tidur ini harus digabung. Kalau nggak digabung, faedahnya nggak dapat. Kalau mau tidur berapa? Lanjut. Beliau bertasbih, bertahmid dan bertakbir 100 kali. Iya. Sabbaha wa hamida wa kabbara mi'atan. Yaitu bertasbih, bertahmid, bertakbir berapa kali? 100 kali. Kira-kira kalau 100 kali mana yang lebih banyak? Tasbih, takmid atau takbir? Hah? Kalau dalam riwayat yang lain kita ngikuti kiasnya ke sana. Tasbih berapa? 33. Tahmid berapa? 33. Takbir berapa? 34. Karena dalam riwayat yang lain nggak ada yang dilebihkan dari 3 perkara tadi itu, tasbih, tahmid, takbir, kecuali di bagian mana? Takbir itu yang mesti lebih, yaitu 34. Nggak ada yang tasbihnya 34, tahmidnya 34, nggak ada. Kalau seandainya semuanya rata 33, tentu yang satu, yang ke-100 yaitu tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu cara berzikir dengan versi yang lain. Versi yang lainnya supaya genap 100, maka yang satu pada bagian takbirnya. Nah, kalau di sini tasbih, tahmid, takbir 100, berarti mengikuti cara sebagaimana dalam riwayat yang lain. Digabung ini. Maka 100 di mana? Lanjut. Maka itu 100 di lisan dan 1000 di timbangan. Wa alfun fil mizan. 1000 di mizan. Kemudian, siapa di antara kalian yang melakukan 2500 kejahatan? Berarti diapain 2500? Dari mana 2500 tadi? Angka dari mana 2500? Yang pertama 1500 zikir setelah sholat, yang kedua 1000 zikir sebelum tidur, yang dihitung secara total di mizan. Siapa yang melakukan berapa? 2500 kejahatan. Lanjut. Mereka berkata, bagaimana jika kami tidak menghimpun kedua perkara tersebut? Bagaimana saya tidak menghimpunnya? Cuman hanya setelah sholat saja, atau hanya sebelum tidur saja, tidak dipaket jadi satu. Apa yang terjadi? Rasulullah SAW menjawab, Syaitan akan mendatangi salah seorang di antara kalian ketika orang tersebut sedang sholat. Iya. Fayati ahadukumus syaitanu. Syaitan akan datang kepada salah seorang di antara kalian, wa huwa fis salati, dan dia berada pada salatnya atau dia sedang salat, fayaqul, maka setan itu akan mengatakan apa? Lalu setan berkata atau menggoda, ingat ini dan itu. Uzkur kada wa uzkur kada. Ingatlah ini, ingatlah itu. Itulah ternyata rahasianya. Kenapa orang ketika salat dia ingat sandalnya, ingat dompetnya, ingat motornya, ingat utangnya, ingat bisnisnya. Ternyata dia tidak menghimpun dua perkara itu. Antara adzikru ba'da shalah wa dzikru qabla naum. Zikir sebelum salat dan zikir sebelum tidur. Dipisah, tidak dijadikan satu paket. Terus kemudian hingga seorang hamba terpisah dan tidak ingat sholatnya. Iya, itulah yang terjadi. Kemudian wa huwa fi madja'ihi fala yazalu yunawwimuhu hatta yanam, sehingga dia tetap tidur di tempat tidurnya. Lanjut. Setan juga akan mendatanginya saat di pembaringannya, maka setan senantiasa menidurkannya sampai dia tertidur. Iya, benar-benar tertidur sampai dia tidak bangun untuk melaksanakan apa? Ibadah.
Baik. Jadi ini salat, ibadah badaniyah dan termasuk ibadah hati. Makanya ketika salat jangan lupa mengingat Allah. Karena orang yang salat tidak mengingat Allah berarti salatnya hampa, tidak ada ruhnya, kosong, melompong. Dan itulah salatnya orang-orang munafik. Ya. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidaklah dia mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Wazzakah, dan zakat termasuk di antara ibadah badaniyah dan hati, qalbiyah. Bagaimana aspek qalbiyah pada zakat? Kalau badaniyah sudah jelas, dia bawa sebagian dari hartanya sesuai dengan nisab, diberikan kepada mustahiq. Itu jelas anggota tubuhnya. Tapi bagaimana dengan hatinya? Yaitu harus ikhlas karena Allah. Dalam melaksanakan ibadah itu berharap pahala dari Allah, bukan untuk pamer kebanggaan, bukan untuk bermegah-megahan. Zakat saya tahun ini 100 juta. Berarti tahu nggak kamu duit saya? Zakat saya aja 100 juta. Berarti pamer apa itu? Kekayaan. Berarti berapa kalau zakatnya 100 juta? 4 apa? 4 miliar. 4 miliar. Zakat saya tahun ini 1 miliar. Berapa duitnya? Hitung. Bingung ya. Berapa? 40 miliar. Kadang-kadang orang itu pamer harta dengan menunjukkan zakatnya. Saya zakat tahun ini loh. Ya, memang harus dikeluarkan mau tidak mau. Tapi semua itu harus ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Sekalipun itu racun yang harus dikeluarkan. Lebih parah lagi kalau tidak dikeluarkan. Berarti aspek keduanya tidak ada. Aspek badaniyah dia tidak keluarkan kok. Aspek qalbiyah mana mungkin orang zakat dalam hati. Loh wis tak tokno kok. Loh nang jero atiku wis tak tokno sak dhuwitku. Masa ada? Ya harus dua-duanya dong. Badaniyah bergerak tangannya memberikan zakat itu kepada mustahik, dan hatinya ikhlas karena Allah. Badaniyah belum cukup tanpa disertai qalbiyah. Tapi qalbiyah tidak akan diterima tanpa badaniyah. Masa orang berzakat hanya aspek hati? Ketokane tok aku wis niat kok. Wis tak bayangno dhuwitku tak gawa, tak kena nanggone amil, fakir, miskin. Cuma dalam hati. Berarti cuma niat saja, tidak diwujudkan dengan anggota tubuhnya. Demikian pula ibadah haji, jihad, ila ghairi dzalik. Demikian pula yang lainnya min anwa'il ibadah, dari jenis-jenis ibadah allati tajri 'alal qalbi wal lisani wal jawarihi wa hiya katsira, yang ibadah itu meliputi 3 aspek tersebut, baik hati, lisan, anggota tubuh. Di dalam Al-Qur'an disebutkan sangat banyak sekali. Wal ibadatu hiya allati khalaqallahu khalqa min ajliha, dan ibadah itu adalah yakni yang Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan makhluk dengan tujuan tersebut, yaitu dengan tujuan ibadah. Allah menciptakan jin, Allah menciptakan manusia dengan tujuan itu.
Itulah ibadah. Itulah yakni perkara yang Allah menciptakan jin dan manusia dengan tujuan tersebut. Kata Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56 sampai dengan 58, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun, sekali-kali tidaklah aku meminta dari mereka rizki, dan tidaklah aku meminta agar dia memberi aku makan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rizki, dzul quwwah, yang memiliki kekuatan, al matin, lagi kokoh. Fa akhbara subhanahu annal hikmata min khalqil jinni wal insi, Allah yang maha suci mengabarkan bahwasanya hikmah diciptakannya jin dan manusia, hiya qiyamuhum biibadatillah, yaitu menegakkan peribadatan kepada Allah. Wallahu ghaniyun an ibadatihim, dan Allah itu maha kaya, tidak membutuhkan peribadatan mereka. Semua manusia taat, Allah tidak kemudian butuh kepada ibadah mereka, lantas kedudukannya semakin tinggi, tidak, tetap tinggi dan tidak akan pernah berubah. Itulah kedudukan Allah Jalla wa'ala. Sekalipun manusia seandainya durhaka kepada Allah, tetap tidak akan berubah. Wa innama hum al-muhtajuna ilaiha, dan sesungguhnya mereka hanyalah berhajat kepada Allah, li faqrihim ilallahi ta'ala, karena memang ketergantungan mereka kepada Allah Ta'ala. Karena kita ini fakir. Antumul fuqara'u ilallah, kalian semua itu fakir di hadapan Allah, nggak punya apa-apa, lahir procot, gak nggawa kelambi, tidak pakai baju, tidak bisa apa-apa, lemah, miskin, fakir, berkumpul semuanya. Faya'budunahu ala wafaqi syari'ati, maka menyembah, mengabdi kepadanya sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh syariat. Faman aba ayya'budallaha fahuwa mustakbirun, maka barang siapa yang enggan beribadah kepada Allah, maka dia adalah orang yang sombong. Surah Ghafir 40 ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Apa kata Allah? Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, yastakbiruna an ibadatihim, menyombongkan diri dari mengingatku, apa katanya? Akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Itu yang tidak mau beribadah kepada Allah, sombong. Wa man abadahu wa abada ma'ahu ghairahu, akan tetapi sementara orang yang beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah, jadi bersama Allah ada oknum yang lain, fahuwa musyrikun, maka dia disebut musyrik. Kalau yang sebelumnya kafir, tidak mau beribadah kepada Allah, kafir. Oh, yang kedua, dia mau beribadah kepada Allah tapi mendua dengan yang lainnya, musyrik. Wa man abadahu wahda, maaf, wa man abadahu wahda bi ghairi ma syara'a, tetapi apabila dia beribadah hanya kepada Allah tapi
tanpa ilmu sebagaimana yang disyariatkan, fahuwa mubtadi'un, maka mereka adalah ahlul bid'ah. Ibadahnya hanya kepada Allah tapi ngawur. Kan poso apa? Karena siapa kamu puasa? Karena Allah. Kan poso apa? Ngebleng. Kan poso apa? Ngerawat. Nggak ada tuntunan walaupun ikhlas karena Allah. Kan poso apa? Poso weton. Mubtadi'. Mereka adalah ahlul bid'ah. Wa man 'abadahu wahda bima syara'a, dan barang siapa yang beribadah hanya kepada Allah sesuai dengan apa yang dituntunkan syariat, fahuwal mu'minul muwahhidu, mereka adalah, dia adalah mukmin muwahhid. Inilah mukmin yang sebenarnya. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita sholat isya? Silakan, saya beri waktu, monggo, singkat. Dua-duanya diamalkan. Dua-duanya diamalkan. Kalau menurut ini di sini urutannya beda kan? Kalau yang ba'da sholat 33 tasbih, tahmid, takbir. Kalau yang ini 10, ya kan? 10 apa di situ? Tasbih, takbir, tahmid. 10, 10, 10. Terus ada pendapat yang kedua, 10 itu include yang 33. Tapi yang penting di sini apa? Yang sebelum tidur itu loh penting. Ya mudah-mudahan zikir kita yang 33 itu include yang 10, 10, 10. Kecuali kalau di situ disebutkan mungkin 40, berarti harus nambah 10, ya kan? Ya mudah-mudahan include. Tapi masalahnya, sudahkah kita menggabungnya dengan zikir qablan naum, sebelum tidur, yaitu apa? 100 tasbih, tahmid, takbir. Nah iki sing lali, ku sing arep turu iki. Nek wis kadung ngantuk, pegel, blek. Wis gak weso. Ya kan? Sikile bletokan, makanya digerikiti tikus. Padahal kita dianjurkan sebelum tidur berwudu, ya kan? Kemudian apa lagi? Ya, baca ayat-ayat yang dianjurkan dibaca, ayatul kursi mungkin, atau al-baqarah yang terakhir, al-mu'awwidzat, atau zikir-zikir sebelum tidur. Banyak versi-versinya. Termasuk zikir ini jangan lupa tasbih, tahmid, takbir. Baru memposisikan diri sebagaimana tuntunan sunnah kita dalam tidur. Maka malaikat akan masuk ke dalam selimut kita. Kalau tidak selimutan, ya baju kita. Dan dia akan memintakan ampun bagi kita. Makanya kalau itu diamalkan, bapak pingin bangun tengah malam tahajud, seperti ada yang membangunkan, moro-moro tangi, seger, iya rek, alhamdulillah, setengah jam mana, lumayan kan? Dapat berapa rakaat setengah jam sebelum subuh? 4. Ono sing 11 kok, cepet. Bahkan ada yang setengah jam cuman 2 rakaat sama 1 witir. Mungkin karena dia berdirinya lama, suratnya panjang, witirnya standar, pakai sabihis dan yang lainnya. Nah setelah itu masih diluangkan waktu untuk apa? Istighfar. Karena istighfar terbaik waktu sahar, waktu sahur. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup, kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.